Assalamualaikum, halo. Ketemu kembali dengan saya di channel ini, tempat berbagi informasi dan pengalaman masih seputar Excel. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, salam kenal dari saya, salam tutorial. Teman-teman sudah pada tahu kan ya, bahwa perkembangan teknologi saat ini sudah sangat memberikan kemudahan buat kita untuk beraktivitas, tentunya untuk hal-hal yang positif ya. Jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif, apalagi sampai bersinggungan dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Oke, salah satunya yaitu sebuah asisten virtual yang berbasis AI, sebuah media informasi yang namanya kita nggak asing lagi ya, ChatGPT. Nah, di sini kita bisa mencari tahu informasi apapun, hampir semua info bisa kita cari di situ. Tidak hanya ChatGPT aja, selain itu ada lagi media dengan fungsi yang serupa yaitu Gemini. Nah, Gemini ini besutan dari Google. Kemudian ada lagi Microsoft Copilot, ada lagi DeepSeek. Nah, itu ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu apa kaitannya dengan yang akan kita bahas di sini? Nah, saya akan bahas seputar Excel mengenai membuat fungsi terbilang Excel menggunakan kode VBA makro dengan bantuan ChatGPT. Jadi, VBA makro di sini menggunakan kode-kode yang tidak semua orang paham bahasa pemrograman, sama halnya seperti saya ya. Lalu caranya gimana? Bentar, saya buka dulu situs ChatGPT-nya. Sekarang saya sudah masuk di browser Mozilla. Saya ketikkan saja di sini ChatGPT. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, di sini ada kolom chat ya, seperti halnya kita menggunakan WhatsApp ya. Kita perintahkan kepada ChatGPT informasi yang kita inginkan terkait dengan pembuatan fungsi terbilang menggunakan kode makro VBA. Jadi kita masukkan perintah seperti ini misalnya, berikan saya kode VBA makro untuk membuat fungsi terbilang Excel seperti ini contohnya ya. Nah, lalu kita klik di sini atau enter boleh biar cepat. Nah, berikut adalah kode VBA makro untuk membuat fungsi terbilang di Excel. Nah, bla 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 ya seterusnya ya. Nah, di sini di bawahnya ada kode VBA fungsi terbilang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nanti angka yang akan kita rubah menjadi teks tulisan atau terbilang itu ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kode ini yang nanti akan kita kopikan ke Excel. Kodenya sangat panjang sekali. Nah, nggak mungkin saya bisa menggunakan bahasa program seperti ini ya. Makanya saya menggunakan ChatGPT sebagai media AI untuk membantu kita membuat kode VBA, makro fungsi terbilang Excel. Nah, di sini kita salin. Ini kita salin dulu. Lalu kita kembali ke Excel. Nah, di sini kita kembali sini ya. Kita pastikan dulu Excel kita sudah aktif menu developer. Nah, di sini di ribbon tidak ada menu developer. Cara menampilkannya gimana? Kita klik kanan di area sini, sembarang tempat ya. Kita klik kanan aja. Nah, di sini customize ribbon. Ini perintah cepat untuk menuju ke customize ribbon. Sebetulnya bisa menggunakan file di sini, tapi agak terlalu panjang prosesnya atau tahapannya. Nah, kita menggunakan di sini aja biar cepat. Oke, nah di sini kita langsung menuju ke halaman Customize Ribbon. Nah, di sebelah kanan kotak sini kita cari developer. Nah, ini belum dicentang. Ini harus kita centang supaya nanti di ribbon muncul menu atau tab developer kita. Oke, di sini muncul ya. Oke, kita klik saja.
lalu kita menuju ke Visual Basic. Nah, di sini sudah muncul tampilan jendela Visual Basic ya. Klik kanan di sini, lalu cari Insert, Modul. Nah, kode yang sudah kita copy tadi di ChatGPT, kita Ctrl V atau kita paste di sini. Sudah tertempel di sini. Kalau sudah, kita save. Kita simpan, tekan Ctrl S. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, kita klik go back saja, nggak apa-apa. Akan muncul seperti ini. Kita letakkan di folder misalnya saja kita tempatkan di C ya. Terserah teman-teman mau tempatkan di mana. Saya masukkan di sini aja, folder latihan gitu ya. Di sini nama file saya buat seperti ini, latihan terbilang Excel. Kemudian tipe filenya kita rubah menjadi save as type. Kita klik, kita cari Excel Macro Enable Workbook yang ekstensinya adalah .lsm. Lalu save. Nah, oke, kalau sudah di save, kita tutup. Kita kembali ke Excel lagi. Contoh 25. Nah, di sini kita panggil. Nah, di sini muncul ya, terbilang kurung buka. Kita arahkan ke sel yang ada angkanya. Kurung tutup, enter. Nah, muncul ya. Sudah berhasil berarti untuk kode makro yang diberikan oleh ChatGPT tadi sudah berhasil. Nah, jika teman-teman menggunakan ChatGPT, kemudian kodenya tidak berhasil, terjadi value error ya, itu silakan sampaikan lagi ke ChatGPT-nya. Ya, misalnya ya, kode yang diberikan ini tidak berhasil di Excel. Kemudian kita informasikan lagi ke ChatGPT, misalnya kode yang tadi tidak berhasil di Excel. Tolong berikan lagi kodenya. Nah, seperti itu ya, kode yang lain misalnya. Nah, lalu di enter gitu ya. Nah, kita nanti akan diberikan kode baru lagi. Nah, seperti ini. Nah, kode ini kita kopikan lagi, kita tempel di Visual Basic yang langkahnya seperti tadi. Nah, karena kode yang saya buat tadi sudah berhasil, kita tinggal melanjutkan. Nah, di sini kode VBA-nya ternyata sudah termasuk dengan kata rupiahnya di belakang terbilang. Ini saya rubah dulu, angkanya menjadi ada simbol rupiahnya. Nah, saya rubah dulu, currency boleh atau accounting ya. Bedanya currency atau accounting itu antara rupiah dan angkanya itu ada jarak. Kalau di accounting, ya, ini ada jarak antara rupiah dan angkanya. Tapi saya akan menggunakan yang currency. Nah, seperti ini. Ini kalau kita rubah angka 25-nya, misalnya 1 juta. Nah, dia otomatis akan berubah. Nah, sekarang kita aplikasikan di kwitansi. Hanya sebagai contoh saja ya. Nah, umumnya di kwitansi itu seperti ini susunannya. Ada yang memberikan uang atau yang mengeluarkan uang. Kemudian ada terbilangnya tuh di sini. Kemudian ada nilai uangnya. Kemudian perihal pembayarannya tuh untuk apa? Saya misalnya contoh di sini sudah terima dari Bapak Abdullah. Misalnya ya, uang sejumlah. Nah, di sini itu adalah terbilang. Kita lewati dulu ya, kita lewati dulu untuk pembayaran misalnya pembayaran pembelian sepeda motor merek Honda Astrea misalnya tahun pembuatan 96. Ya, contoh seperti ini ya. Oke, saya enter aja. Kemudian nah, di sini ada keterangan kota tempat transaksi tanggal 23 Juli misalnya ya 2025. Kemudian di sini ada tanda tangan tertanda atau menggunakan tanda tangan langsung. Terus di bawahnya lagi nama terang. Misalnya yang menerima uang itu namanya Bapak Yusron. Terus di sini adalah nilai uang. Sebentar ini saya setting dulu. Formatnya menjadi bentuk rupiah 150 juta. Oke, saya rubah ya. Karena objeknya sepeda motor, mungkin harganya 10 juta lah misalnya. Oke, nah ini fungsi terbilangnya itu diaplikasikan di sini. Kita perintahkan terbilang, kurung buka.
lalu kita arahkan ke sel harga, kemudian kurung tutup. Nah, 10 juta rupiah. Ini kalau kita rubah misalnya 17.500.000 gitu. Nah, di sini langsung otomatis berubah. Kalau misalnya kita menghendaki di terbilangnya itu ada tanda pagar di sesudah dan sebelum terbilangnya, bisa kita tempatkan di sini. Setelah sama dengan itu tanda petik. Biasanya seperti ini ya. Ada yang diberikan tanda pagar supaya apa? Menghindari terjadinya penipuan data. Jadi diberikan tanda supaya tidak bisa diisikan dengan data yang lain. Kemudian kita berikan tanda petik, kemudian dan. Nah, di bagian belakang kita tutup dengan dan lagi, tanda petik, belakangnya lagi tanda pagar. Oke, enter. Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke. Oke ya, jangan lupa juga kalau dokumen ini akan dibuka dan diedit di kemudian hari, file ini kita save dalam format Excel makro yang ekstensinya .xlsm. Tujuannya apa? Supaya pada saat nanti dibuka lagi filenya, fungsi terbilangnya bisa tetap bekerja meskipun dibuka di perangkat yang berbeda. Kalau filenya di save menggunakan format Excel yang biasa atau yang ekstensinya .xlsx, maka fungsi terbilangnya tidak akan terbaca. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalam.